Selamat pagi Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Saya mengucapkan selamat Paskah. Pada pagi hari ini kita akan bersama-sama merenungkan sebagian firman Tuhan yang saya beri tema bersekutu. Sebelumnya kita akan masuk di dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur, kami berterima kasih untuk pagi hari ini. Kami boleh bersama-sama akan merenungkan sebagian firman Tuhan. Berkati hamba-Mu, jadikan hamba-Mu berkat buat setiap kami yang pada pagi hari ini mendengarkan akan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Hari ini kita akan baca sebagian firman Tuhan yang terdapat di dalam Yohanes pasal 20 ayatnya yang ke-24 sampai dengan 29. Saya akan bacakan buat saudara-saudari sekalian. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka. Ketika Yesus datang ke situ, maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini, dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, salah satu ciri khas daripada anak-anak Tuhan adalah bersekutu. Kita tahu bersekutu adalah bersama-sama mengadakan ibadah. Di sanalah Tuhan akan hadir. Pada saat ini dikarenakan pandemi, kita susah sekali untuk hadir di dalam suatu persekutuan. Tapi kita punya kerinduan untuk kita bersekutu. Lain halnya dengan Thomas. Thomas itu punya waktu untuk bersekutu, karena dikatakan di dalam ayat 19 pada saat Tuhan Yesus sudah bangkit, tetapi murid-murid tidak tahu. Murid-murid datang ke satu rumah dan mereka bersekutu. Di sana tidak ada Thomas. Pada saat mereka bersekutu bersama-sama, di sana Tuhan hadir. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, pada saat Tuhan hadir, Tuhan mengatakan apa? Satu kata yang Tuhan katakan, "Damai sejahtera bagi kamu." Pada saat Tuhan hadir, pada saat Tuhan ada di sana, pada saat Tuhan mengatakan damai sejahtera bagi kamu, apa yang mereka rasakan? Apa yang dirasakan oleh murid-murid yang tadinya mereka ketakutan, kecemasan, tidak ada pengharapan karena mereka merasakan guru mereka, Tuhan mereka sudah mati. Tetapi pada saat Tuhan hadir, mereka ada sukacita yang luar biasa. Karena mereka merasakan ada pengharapan, mereka merasakan ada keoptimisan, mereka merasakan ada sukacita yang baru. Saudaraku sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, di sini kita bisa melihat pada saat itu Thomas tidak bersama-sama dengan mereka, dan Thomas pada saat itu ada di rumah, dia sendirian. Saudaraku sekalian yang dikasihi Tuhan, lain dengan murid-murid ini, mereka bersekutu, mereka merasakan keindahan bersama dengan Tuhan. Saudaraku sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang dikatakan di dalam ayat yang ke-24? Yang dikatakan di dalam ayat 24, "Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ." Kemudian Thomas itu bertemu dengan murid-murid, ya. Terus murid-murid mengatakan, "Kami telah melihat Tuhan." Saya percaya pada saat itu pasti mukanya murid-murid itu bersukacita, berseri-seri. Dia senyum luar biasa. Dia mengatakan kepada Thomas, "Kami telah melihat Tuhan."
Dia sukacita, dia merasakannya. Kamu itu juga harus lihat Tuhan maksud daripada mereka. Tetapi apa yang dirasakan, dikatakan oleh Thomas dan dirasakan oleh dia pesimis. Dia tidak ada pengharapan. Dia tidak ada keoptimisan. Dia mengatakannya demikian. Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum jariku ini mencucukkan bekas paku di lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Bapak Ibu sekalian yang dikasih Tuhan, sangat disayangkan orang-orang yang menjauh dari persekutuan, orang-orang yang tidak bergabung di dalam persekutuan. Inilah contohnya, yaitu seorang daripada Thomas. Bapak Ibu sekalian yang dikasih oleh Tuhan, pada saat itu Thomas merasakan ada suatu hal yang keputusasaan, tidak ada pengharapan. Apakah Tuhan tinggal diam kalau melihat anak-anaknya putus asa karena pandemi ini, putus asa karena suasana seperti sekarang? Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan itu berbicara kepada kelompok orang. Tuhan juga berbicara kepada satu pribadi demi satu pribadi. Tuhan sangat sayang kepada semua anak-anaknya. Dan bagaimana anak-anaknya bersikap membalas akan cinta kasih Tuhan. Kita tahu di dalam ayat yang selanjutnya, 8 hari kemudian setelah pertemuan pertama, 8 hari kemudian baru Thomas ikut. Bagaimana Thomas bisa ikut? Pasti Tuhan menggerakkan. Bapak Ibu sekalian yang dikasih oleh Tuhan, pada saat kita bisa ikut di dalam persekutuan, pada saat kita bisa mendengarkan di dalam persekutuan, kita merasakan apa? Bukan kita ini yang pengen. Pengen kita apa? Pengen kita diam di rumah, lihat di YouTube, tidak bersekutu bersama-sama. Tetapi pada saat ini kita mau bersikap untuk datang ke persekutuan. Apa sih artinya persekutuan? Karena kita lihat di sanalah Tuhan hadir, di sanalah Tuhan memberikan sukacita. Amin, Bapak Ibu sekalian. Ini yang dirasakan oleh Thomas. Pada saat murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama. Dan pada saat itu memang pintu terkunci, tetapi hati daripada murid-murid sudah lain. Mereka sudah penuh dengan sukacita. Dan pada saat itu Tuhan datang. Apa yang dikatakan oleh Tuhan? Damai sejahtera bagi kamu. Tuhan memberikan damai sejahtera, memberikan satu kebahagiaan, memberikan ketenangan, memberikan kenyamanan di hati. Dan pada saat itu Tuhan secara pribadi ngobrol langsung dengan Thomas. Dia mendatangi Thomas secara pribadi. Bapak Ibu sekalian yang dikasih Tuhan, Tuhan mengatakan apa di dalam ayat yang ke-27? Kemudian Tuhan berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini. Dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Secara pribadi Tuhan mengatakan, dan secara pribadi Tuhan panggil untuk bersekutu, dan secara pribadi Tuhan mau memberikan damai sejahtera kepada anak-anaknya yang dikasihinya. Pada saat ini kita tahu bahwa Tuhan mau kita secara pribadi datang kepada Tuhan. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, kita bisa lihat suatu perubahan yang besar terjadi dengan Thomas. Apa yang dia bisa katakan? Bukan tidak percaya lagi, tetapi Thomas mengatakan apa? Ya Tuhanku dan Allahku. Responnya itu sudah lain. Responnya sudah luar biasa. Dia mengakui, dia percaya kepada Tuhan. Karena dia melihat bahwa Tuhan itu bukan mati, tetapi Tuhan itu hidup. Bapak Ibu sekalian yang dikasih Tuhan, bagaimana dengan kita? Kita sekarang hidup di dalam masa-masa pandemi. Kita merasakan aduh pesimis, kita merasa putus asa, nggak tahu kerja apa sekarang ini, nggak bisa fokus, nggak bisa mikir. Bapak Ibu sekalian yang dikasih Tuhan, kalau ada kesempatan kita datang ke persekutuan, datanglah, beribadahlah,
sehingga kita merasakan ada satu ketenangan, ada satu kenyamanan, karena Tuhan memberkati kita pada saat kita ada persekutuan bersama-sama dengan anak-anak Tuhan yang lain, bersama dengan teman-teman kita yang lain. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, oleh karena itu mari kita bersama-sama, kalau ada kesempatan datang dalam persekutuan, kalau ada kesempatan datanglah beribadah, karena di dalam ibadah, di dalam persekutuan, di sana Tuhan hadir, di sana Tuhan memberikan damai sejahtera, di sana kita merasakan ada penyertaan Tuhan, dan pada saat kita melewati hari-hari kita, di sana kita merasakan ketenangan, kenyamanan, sehingga kita bisa fokus kerja, kita bisa fokus untuk berusaha, dan Tuhan akan membukakan jalan buat kita. Amin. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, mari kita mengaminkannya. Kita tangan dilipat, mata ditutup, kita berdoa kepada Tuhan. Mohon sukacita Tuhan menaungi diri kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur Tuhan, kalau Tuhan kembali sekali lagi dan sekali lagi mengingatkan kami bahwa kami butuh persekutuan, karena di sanalah kami boleh melihat Tuhan hadir. Tuhan mau hadir secara pribadi dan Tuhan mau hadir secara bersama-sama. Terima kasih Tuhan untuk pengertian ini, dan biarlah kami tidak merasa sendiri. Biarlah kami Tuhan boleh merasakan keoptimisan, biarlah kami boleh merasakan penyertaan-Mu Tuhan. Kami juga merasakan ketenangan dan kenyamanan, sehingga kami boleh fokus dengan usaha dan pekerjaan kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Bapak Ibu sekalian, biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini boleh menguatkan kita, untuk kita boleh bersama-sama merasakan pentingnya bersekutu. Tuhan Yesus memberkati.